Ini mau ngomong. Iya, ya, terima kasih teman-teman. Kurang lebih kita 4 jam ya. Bahwa hari ini kami sudah sesuai dengan agenda, kami sudah melaporkan saudara terduga Rismon Hasihol Syarifar. Selain Rismon, ada beberapa akun YouTube dan YouTuber yang juga kami akan melakukan pengaduan, karena ini beberapa data yang harus dilengkapi dan secepatnya kami akan dan pasal yang kami dalilkan itu adalah pasal 263 dan pasal 264 KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 2023. Tadi kami sudah konsultasi, sudah bedah kasusnya dengan temani oleh Direktorat Cyber dan Direktorat Pidana Umum, dan dari hasil bedah kasus itu peristiwanya unsur-unsurnya terpenuhi. Ada korban dalam hal ini Pak JK, ada terduga pelaku dalam hal ini Pak Rismon, dan channel YouTube yang menaikkan video itu, dan beberapa saksi juga sudah kami sampaikan ke Direktorat Pidana Umum. LP ini sudah keluar? Hari ini kita sudah melakukan proses. Nanti soal LP nanti mungkin bisa sama. Tapi ada mesti dilaporkan, bisa dilaporkan. Ya, pokoknya hari ini kami sudah konsultasi dengan Direktorat Cyber dan Direktorat Pidana Umum terkait dengan rencana kami sudah sampaikan ke sana. Kami akan lanjut untuk mengajukan pengaduan berikut kepada beberapa YouTuber dan channel itu, karena yang kami lihat cukup masif juga pola yang mereka lakukan, serangan yang cukup tendensius mengarah kepada martabat, dan yang paling fatal adalah di channel YouTube milik Mo1 TV, atas nama channel Mo1 TV milik Laurentius Dirjenbu. Di situ dia secara telat mencantumkan bahwa JK dijerat pidana provokasi makar, indikasi kemunafikan, puji Prabowo tapi mau makar. Ini juga bentuk dari berita hoax yang nanti juga kami akan sampaikan dalam pengaduan kita juga. Dan pemilik YouTube Ruang Konsensus, ini milik Budius Giliang. Dia menghadirkan narasumber Mardiansa Semar, Ketua Ramai Nusantara. Di situ pernyataan dia bahwa orang-orang yang menggunakan atau adalah para pecundang, dan dia masih punya insting hasrat berkuasa yang tidak rasional lagi, dan gerakannya sangat inkonstitusional. Ini tuduhan dan sifatnya hoax. Untuk itu kami juga akan menyiapkan dokumen dan bukti pendukung untuk nanti melakukan pengaduan terhadap YouTuber dan ini, karena bagi kami ini telah merusak nama baik, ketenangan, martabat Pak JK, padahal beliau sebagai tokoh bangsa, sebagai negarawan, mantan wakil presiden 2 periode, pernah terlibat dalam pemerintahan selama 20 tahun, kewajiban juga, punya niat yang baik tanpa punya trik politik untuk menarget kekuasaan. Lebih hanya untuk bagaimana perbaikan bangsa ini. Beliau aktif dalam kegiatan sosial, beliau disebut di Ketua Umum PNI, dan hari-hari beliau lebih kepada soal-soal isu kemanusiaan. Beliau lebih banyak juga di lapangan dan merespon apa yang terjadi di lapangan. Pasalnya masih tetap pidana pencemaran nama baik dan perbuatan fitnah, dan untuk yang YouTuber itu 263 dan 264. Artinya tadi konsultasi jadi tadi kita dari SPKT langsung kita diterima oleh dua direktorat
langsung karena ini berkaitan dengan dua ini ya, ada pidana umumnya yang diatur dalam KUHP dan media yang digunakan itu diatur di Undang-Undang ITE, sehingga dua direktorat tadi menemani kami untuk membahas peristiwa ini kurang lebih hampir 3 jam dan unsurnya semua sudah terpenuhi, bukti sudah kami serahkan, tinggal nanti kami masuk untuk pengaduan YouTuber dan channel yang secara tendensius dan sporadis menyerang Pak JK. Ya, barang bukti yang kami sertakan itu ya cuplikan video itu. Yang video tersebut juga yang kami sertakan ya, yang di channel Yamis itu. Didata oleh tim Kapatisman juga. Ya, kalau dia akun bantah kan nanti biar itu yang ya, kita akan adukan pengaduan itu karena dalam unsur pasal 264 barang siapa menyampaikan berita kebohongan padahal berita itu belum bisa dia pastikan kebenarannya yang akibatnya yang mengakibatkan kerusuhan. Inilah masih butuh nanti mungkin oleh ahli, maka kita nanti melalui mekanisme pengaduan sehingga YouTube dan YouTuber itu kita akan list dulu berdasarkan dokumen yang sudah kita pegang dan nanti kami akan serahkan pengaduannya kepada sekalian. Dan tadi arahan dari dua direktorat tadi kalau pengaduannya kepada sekalian karena ini karena ini melibatkan peristiwanya adalah tindak pidana umum tapi melibatkan cyber, jadi kemungkinan yang seandainya juga nanti dibentuk melibatkan dua direktur. Untuk kepastiannya bisa ditanyakan langsung. Terkait video yang lain tadi Bang. Ya, belum nanti. Abang, misalnya sekarang Radina di sini laporan ketika diterima oleh Mbak Asmin, pelapor itu mendapatkan bukti berupa yang baik bahwa maksud laporannya sudah diterima. Ya. Apakah abang menerima itu? Ya, jadi penting hari ini sesuai dengan rencana kami sudah melaporkan respon, sudah bertemu dengan ini, sudah menyerahkan soal administrasi itu teknis aja nanti. Ada bukti pelaporannya nggak? Atau nomor Buktinya Pak, bukti. Oke ya, semua ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Ya.